Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah kepada kita semua hingga pada siang hari ini, pagi hari menjelang siang kita berjumpa kembali, bisa bertatap muka kembali dengan izin Allah dan ridha Allah dalam rangka thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun juga bagi orang lain. Salawat dan juga salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ungkapannya dari seorang ulama yang mengatakan alaikum bimujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril ilmi kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar. Alaikum bimujalisatil ulama, wajib bagi kalian untuk duduk bersama para ulama, artinya duduk di majelis ta'lim, duduk untuk thalabul ilmi, duduk untuk mendengarkan ilmu, wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan kata mutiara, maidatul hasanah, nasihat siraman rohani yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Kenapa? Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril ilmi. Karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan siraman ilmu. Allah menghidupkan hati yang mati dengan siraman ilmu. Kama yuhyil ardal mayyita bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan siraman air hujan. Ya. Hati yang tidak pernah disiram oleh ilmu, tidak pernah disiram oleh nasihat, tidak pernah disiram oleh maidatul hasanah adalah bagaikan tanah yang tidak pernah disiram air hujan. Maka tanah itu akan menjadi kering kerontang. Ketika kering, maka tidak bisa tumbuh ditanami apa-apa, bahkan tumbuhan yang
sudah ada di situ akan mati dan kemudian mudah terbakar. Akhirnya ada hutan kebakar ya, ada kebun terbakar karena lama nggak kena air hujan dan kering luar biasa. Hati yang jarang tidak disiram oleh nasihat, oleh Al-Quran, oleh sunnah Rasulullah, maka menjadi kering. Ketika kering, lama-lama akan terbakar ya, mudah tersinggung, mudah emosional ya, mudah hal-hal yang negatif lah. Akhirnya menjadi panas hatinya. Ada orang yang bilang hatiku panas karena memang enggak ada siraman. Maka dari itu kita sangat penting sekali mempunyai hati yang hidup, hati yang selamat, hati yang terkena siraman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ya, ayat 88, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti ya, yauma, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, pada hari orang-orang bangkit dari alam kubur, pada hari seseorang akan mempertanggungjawabkan amalnya, perbuatannya masing-masing, pada hari di mana orang itu sowan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, la yanfa'u malun wala banun. La yanfa'u malun, harta benda tidak bermanfaat, wala banun, dan anak-anak tidak bermanfaat. Harta benda sudah tidak ada gunanya. Apalagi sudah sampai hari kiamat. Ketika orang itu meninggal itu aja, baru meninggal belum hari kiamat, harta benda sudah tidak berguna bagi dirinya. Punya rumah baik, mewah, sudah tidak mendiaminya karena dia akan diletakkan di dalam tanah yang lebarnya mungkin 1 meter, panjangnya 2 meter atau 2 meter lebih dikit, saya terima ya. Misalnya punya rumah mewah 10 pun juga tidak akan pernah menggunakannya. Punya mobil yang mewah juga tidak akan pernah menggunakannya. Ketika dari rumah ke kuburan juga cukup dimuat oleh ambulan ya. Yang harganya mungkin murah, itu baru mati. Apalagi besok ketika sudah kiamat. La yanfa'u malun. Itu kata Allah. Harta benda tidak bermanfaat sama sekali. Apalagi mati gitu ya. Apalagi mati. Hidup saja pada kondisi-kondisi tertentu harta itu bisa tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, ataupun dirinya tidak butuh pada harta tersebut. Saya pernah dikasih cerita ketika terjadi gempa di Palu. Ya, tahun berapa itu? 2 tahun atau 3 tahun yang lalu ya. Itu ada tetangga kampung gitu yang tugas di Palu sana. Pas terjadi gempa itu beliaunya ada di kantor. Karena gempa dan sudah hampir waktunya pulang, kelihatannya gempa itu kan sore itu. Terus dia turun dari kantor, starter mobil, pulang. Ada apa nanti di rumah? Ternyata sampai tengah jalan, jalannya harus melekah hombo, ada 3 meter. Jadi mobil udah gak bisa lewat. Akhirnya mobil diparkir di situ, dia jalan kaki, mobil ditinggal. Dia kemudian jalan kaki menuju ke rumahnya. Sampai rumah ternyata rumahnya sudah ambruk. Dan ngebrui tetangga. Tetangganya itu baru pada nangis jerit-jerit, "Oh, tolong, tolong, tolong." Tapi dia sudah tidak sempat menolong tetangganya karena dia juga panik mencari anak istrinya. Dan nasib tetangga yang kebruan rumahnya itu gimana nggak tahu. Dia cari anak istrinya, muter-muter kemana-mana, ternyata hampir pagi ketemu sudah ngungsi di sebuah lapangan yang luas. Akhirnya pagi-pagi itu anaknya ketemu di situ, langsung dia lari ke bandara, dan kebetulan sudah ada pesawat Hercules yang punya tentara itu, kemudian dia dibawa terbang ke Kalimantan, kemudian diterbangkan ke Surabaya, ke Semarang, dan balik ke Semarang. Kesimpulannya gimana? Apalagi sudah mati, masih hidup saja dalam kondisi seperti itu, mobil ditinggal, arep juga uang ya luweh itu lah. Padahal mobil belinya mahal loh itu, tapi ditinggal. Kemudian rumahnya ditinggal, apalagi udah ambruk gitu ya.
Mungkin di dalam rumah itu kekayaannya ya macam-macam, itu ya ada emas, ada ini, ada itu, ditinggal. Ditinggal gitu aja, ketika ditanya, nggak eman-eman tuh mobil, rumah, lain-lain pada ditinggal. Sing penting awake selamat gitu katanya jawabannya. Yang penting dirinya selamat, anaknya selamat. Ini belum mati dan belum kiamat. Ya. Apalagi setelah mati, apalagi setelah kiamat sowan di hadapan Allah, layan fa'umalun. Harta benda itu tidak bermanfaat sama sekali. Kalau mau manfaat dari sekarang kita manfaatkan. Ya, dari sekarang kita manfaatkan ya. Ada sebuah cerita tapi ini anekdot ya, cerita buatan. Tapi nggak apa-apa, cukup untuk buat motivasi ya. Cerita buatan tapi kayak beneran, tapi cukup buat motivasi. Memang buatan untuk motivasi ya. Ada seorang santri. Nah, kemudian santri itu punya kiai. Ya. Kemudian kiainya itu tidak kaya, sedang-sedang saja. Tapi sering mendapat uang banyak. Entah itu dari santrinya, dari jamaahnya, dari siapa. Sering ada orang ke situ bawa uang, bawa motor, bahkan bawa mobil, dikasihkan gitu. Tapi ketika dikasihkan ke kiainya, kiainya itu langsung diberikan ke yang berhak. Fakir miskin, anak yatim, pondok pesantren, dan lain sebagainya. Dan si kiai ini tetap menyandang hidup yang sederhana gitu. Maka si santri itu keheranan. Ketika keheranan kemudian nanya, Pak Kiai, ono apa santri? Pak Kiai itu kok terima apa adanya, padahal sering dapat harta banyak. Apakah Pak Kiai itu enggak suka sama dunia, enggak senang sama harta? Kok bisa? Caranya gimana supaya tidak senang dan tidak suka sama harta? Kuncinya bagaimana? Maka si Kiai jawab, kamu itu keliru kalau menyangka saya itu enggak senang harta, enggak cinta dunia. Saya itu orang yang paling cinta dunia. Saya ini adalah orang yang paling suka terhadap harta dibanding orang lain. Lah kok bisa Pak Kiai? Iya, karena saya itu cinta harta, cinta dunia, maka harta dunia saya akan saya bawa sampai ke akhirat. Dan saya kalau membawa sendiri nggak bisa. Karena nggak bisa saya paketkan. Kalau paket sekarang itu kan ada JNE, ada JNT gitu dah. Nah, nanti saya titip-titipkan aja dan nanti akan saya ambil di surga. Lah penitipan saya itu di fakir miskin, di anak yatim, di pondok pesantren, di musola, di masjid, itu adalah tempat penitipanku agar besok saya bisa mengambil di sana. Ternyata begitu ya. Karena saya pengalaman ketika di Mekah itu misalnya mau bawa barang banyak itu bagasinya terbatas. Misalnya bisa belanja banyak, ada karpet, ada apa, pokoknya hal-hal yang ada di Mekah itu dibeli semua itu pirang-pirang koper itu. Ternyata kan naik pesawat nggak boleh dibawa semua karena terbatas hanya 30 kilo. Nah supaya sampai ke sini gimana? Paket kan gitu ya. Nggak kangelan gowo tapi nanti ditunggu sampai sini sendiri. Lah paket ke akhirat itu ada. Jadi ketika jenengan bantu fakir miskin itu tidak sedang membuang hartanya, justru sedang menitipkan harta yang akan dimanfaatkan dirinya besok di akhirat. Untuk diri kita. Semuanya untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Ya, orang yang memikirkan benar-benar dirinya. Karena ada orang begini, saya punya temanku punya teman. Berarti temenku gitu. Berarti saya nggak kenal kan. Tapi yang cerita kan temanku gitu ya. Jadi itu di daerah Batang, daerah Pekalongan sana Batang, di daerah pintu keluar tol Kandeman. Itu kan pelosok Bu. Sebelum ada tol itu kan pelosok kampung, harga tanah itu nggak laku. Lah temenku itu umurnya sekitar 60 atau 65, tanahnya itu kelewatan tol itu. Kelewatan tol itu kan nggak ganti rugi, ganti untung ya, ganti untung ya. Dan dia nerima uang katanya 2,5 miliar atau berapa gitu. Padahal 2 atau 3 tahun yang lalu toh, 2,5 miliar. Dek setelah nerima, nggak tahu nerimanya itu tunai atau dibuatkan rekening, saya nggak tahu, nggak ngecek sampai ke situ. Tapi punya cerita itu ketika Mbah jenengan saat ini nompo duit 2,5 miliar harap nggopo.
Kesenengane jenengan apa, Mbah? Dek, tuku mobil. Ngono. Padahal biasanya enggak motor aja enggak pernah megang. Ya yo ning toko tuku mobil siji terke. Itu apa maneh, Mbah? Motor sing anyar, paling anyar. Motor dituku itu dah. Itu apa maneh, Mbah? Umahe digawe sing apik, umahe digawe sing apik. Setelah umahe apik, mobile teko, motore teko, selok engkas meninggal. Meninggal. Kan enggak menikmati toh. Yang menikmati siapa? Yang hidup ya. Orang lain ya. Layan fa'umalun, hartanya dia enggak bermanfaat untuk dirinya. Yang menikmati orang lain, dia tidak menikmatinya. Padahal harusnya kalau berpikir aku itu sudah 65 tahun, mungkin nomor satunya enggak mobil, bolehlah nanti mobil nomor berapa gitu loh. Nah, misal sekarang itu misalnya hari ini panjenengan yang ada di sini qadarullah oleh Allah diberikan rezeki kemudian bisa pergi ke Mekah, langsung ke hadapan multazam. Di multazam itu adalah makom mustajabah, di mana orang berdoa di situ pasti dikabulkan. Kira-kira pertama kali yang diminta apa? Ini kalau kita enggak setting dari awal, kalau sekarang kan sudah saya bocori mungkin enggak, itu di situ bingung mintanya apa. Nah, kata Ustadz Haris, teman saya Ustadz Haris itu, ketika ngajak jamaah, ketika tawaf itu ternyata doanya itu banter dan didengar oleh orang lain, itu yang lain itu pada ketawa. Ternyata doanya itu apa? Avanza, Avanza, Avanza gitu. Orang itu mau apa gitu, setelah ditanya ternyata seumur hidup pengen banget naik mobil Avanza. Kan kadang kan tinggal itu isi hati ya. Kayak gitu kan isi hati, kemudian ketika di sana bisa dikeluarkan. Maka dari kita kan kita disetting, ketika tadi kita itu bicara mbahnya yang mobil, belum tentu kita ketika ujuk-ujuk tiba-tiba ada rezeki banyak sebanyak itu, untuk apa coba pertama kali yang kita akan manfaatkan? Kira-kira langsung fokus zakat misalnya. Setelah itu panti asuhan sana, anak fakir miskin sana, orang yang membutuhkan sana, pondok sana, masjid sana. Apakah itu jadi prioritas? Padahal yang semuanya itu adalah untuk dirinya sendiri kan. Ada saya punya teman lagi juga ya, sebelum ke tanda-tanda hati yang selamat ya. Ada punya teman pengusaha muda, istrinya cantik dan masih muda, wong namanya pengusaha muda. Dia punya rumah itu 3, kemudian punya mobil 2. Pada saat itu dia belum haji dan kemudian temannya itu bilang, Mas, dengan duitnya wis akeh mbok naik haji wae. Pada saat itu ketika daftar haji tahun itu ya berangkat tahun itu, sebagaimana mungkin kalau sekarang haji yang furoda ya atau yang plus-plus gitu. Tapi dia bilang tahun depan saja saya hajinya, karena sekarang saya baru mikir beli mobil 1 lagi gitu. Jadi supaya mobilnya 3, rumahnya 3 gitu. Akhirnya benar habis beli mobil yang ketiga dia meninggal. Yang seneng siapa kira-kira? Belum punya anak loh dia. Yang seneng orang lain. Karena orang lain inilah yang akan menikahi istrinya. Sekaligus menaiki mobilnya, ya enggak? Sementara hisapnya siapa? Dia. Ya enggak? Sementara hisapnya dia yang seneng-seneng kan ketika matinya dia sudah 4 bulan 10 hari ya, 130 hari. Istrinya dinikahi orang lain boleh enggak? Boleh, asalkan mau kan boleh. Dan istri kalau nggak punya anak mendapatkan 1/4. Itu pun kalau yang peduli dengan agama. Kalau enggak, mesti buat seneng-seneng sama suaminya semuanya gitu tak. Sementara yang dihisap dia. Masya Allah ya. Makanya mari kita bagaimana agar harta itu bermanfaat. Jangan sampai la yanfa'u malun wala banun, dan anak-anak juga tidak bisa bermanfaat ketika tidak menjadi anak solih, ketika tidak menjadi anak yang mendoakan orang tuanya, ketika dibiarkan begitu saja, ya tidak bermanfaat. Dalam surat Abasa itu disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Ketika hari kiamat itu orang-orang akan lari dari saudaranya. Kalau di dunia mungkin saudara masih memperhatikan saudaranya. Ketika saudara kita, adik kita, kakak kita, mbak yu kita, sepupu kita, paman kita, ponakan kita, dan seterusnya kekurangan dan kita punya kelebihan rezeki,
Mungkin setega-teganya kita tetap gak tega kan itu ya. Ataupun paling enggak dia itu minta tolong ke tetangganya, ke siapanya, ada yang nolong. Tapi di akhirat yauma yafirrul mar'u min akhih. Orang akan lari daripada saudaranya. Mas, aku piye iki arep nyemplung rokok, ya urusanmu dhewe gitu. Di akhirat kok biak ki ning donya kan wis tak kandhani, enggak gugu ta? Ya wes, selamat berpisah ya. Terus gimana? Dan itu pasti itu Al-Qur'an yang bicara, toh. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Anaknya lari daripada ibunya, anaknya lari daripada bapaknya. Nang, aku kan bapakmu, aku arep nyempung rokok piye? Ya ora apa-apa to, Pak. Lakon-lakoni dhewe to, Pak. Biar tak kandhani orang gugu kan itu to. Halo, selamat berpisah. Terus gimana? Ya, wasahibatihi ya wabani dan juga suaminya lari dari istrinya. Ya tidak bermanfaat kecuali orang yang memang punya bekal gitu. Punya bekal, tidak bermanfaat anak-anak itu. Kecuali menjadi anak yang solih, menjadi anak yang mendoakan orang tuanya, saling berjuang bagaimana untuk membawa dia ke akhirat yang baik. Maka kemudian terusannya ayat Allah berfirman ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Judulnya hati yang selamat. Hati yang selamat. Selamat dari syirik, selamat dari keyakinan tahayul ya. Selamat dari mistik, selamat dari iri, dengki, sakit hati, panas ten, ya drengken, selamat semua ya. Ya, selamat, hati yang selamat itulah yang akan selamat ketika sowan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah, sowan terhadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Al-qalbus salim qalbul mu'min. Hati yang selamat yang dimaksud adalah hatinya orang mukmin, hatinya orang yang beriman, hatinya orang muslim, hatinya orang yang penuh dengan ketaatan. Kemudian sebagaimana kalau tanah yang subur itu tak ada tanda-tandanya, maka hati yang selamat juga ada tanda-tandanya. Yuk kita ikuti, coba kita ini termasuk hatinya pada selamat atau tidak. Semoga saja selamat semua ya. Tapi mari kita petani bahasa Jawanya ya. Apa di petani? Cari tumone. Ada enggak? Kalau ada dikit-dikit yang kira-kira akan menjadikan penyakit dalam hati kita buang ya, agar hati ini menjadi selamat. Tanda hati yang selamat, kalau nanti sampai selesai insya Allah ada 6 ya. Ada 7, minimal ada 7 ya. Ada 7 tanda hati yang selamat. Yang pertama adalah al-iqbalu alal haq. Menerima kebenaran. Hati yang selamat adalah hati yang menerima kebenaran. Menerima kebenaran itu secara terperinci, bukan secara global. Karena kan gini, ketika kita bicara global, kamu iman terhadap Al-Quran, iman. Kamu percaya terhadap Al-Quran, percaya. Kamu sanggup mengamalkan isi Al-Quran, sanggup. Mesti gitu. Global, karena belum tahu perinciannya. Tapi ketika diberi makna satu persatu, ayatan-ayatan, suratan-suratan, per surat, per ayat, pasti di telinga ketika dengar, apalagi baru pertama dengar, mesti kok gitu ya? Kok gitu ya, itu kan nanda belum menerima kan itu tak? Al-Quran pasti benar, ya kamu iman ya iman, kamu terima, kamu amalkan, perintahnya lakukan, larangannya tinggalkan gitu. Tapi ketika nanti baca satu ayat demi ayat, satu surat demi surat, membahas sesuatu yang terkadang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka pasti akan kok gitu ya, gitu. Ya memang gitu. Sebentar, kok gitu ya, gitu. Kadang-kadang nerimanya itu ya 1 menit, 2 menit, lumayan. 1 jam, 2 jam, baru terima, lumayan. Ada yang sehari, 2 hari, ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang setahun belum bisa nerima, dan akhirnya pun juga terpaksa menerima gitu ya. Iya, karena ketika diperinci kan banyak hal yang mungkin kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal kebenaran itu harus kita terima. Ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan, intan itu walaupun keluar dari mulut anjing tetap intan itu ya. Jangan melihat
keluarnya dari mana gitu ya. Ya, bahkan yang namanya kalau kita bahasa Jawanya kan jijik dan saru, gitu. Tapi kalau nya luwak itu harganya lebih mahal toh. Iya enggak? Yang kopi luwak itu kan harus dimakan dulu dan harus dikeluarkan toh, dan harganya malah mahal kan gitu ya. Satu cangkir aja ratusan ribu kan. Iya. Artinya kebenaran dari manapun datangnya harus kita terima. Kalau itu suatu kebenaran, suatu kebenaran. Tapi kadang ketika diperinci satu persatu, misalnya ada ayat membicarakan tentang haramnya riba, mesti kok gitu ya? Gitu. Bagi orang yang mungkin berkecimpung di dalam riba. Ada ayat tentang jilbab, mungkin bagi orang yang belum sanggup berjilbab, protes dulu, kok gitu ya? Ribet, panas, gini, gitu kan itu kan? Nah, atau ayat-ayat lain lah banyak ya. Orang yang mungkin mendengarkan ayat zakat bagi orang yang hartanya banyak, itu kadang berat. Kalau punya 1 juta zakatnya hanya 25.000, mungkin ringan. Ya, tapi kalau 1 miliar kan zakatnya berapa? 25 juta. Kan udah agak berat, kok 25 juta ya? Itu ya. Terus kemudian kalau 10 miliar kan 250 juta kan. Kok kasihkan orang ya? Kue keringetku dewe gitu. Padahal yang 2,5% itu bukan miliknya. Ya, artinya bahwa hati yang selamat itu hati yang menerima kebenaran. Sebagaimana kalau cerita zaman sahabat itu dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kalau dalam bahasa kasarnya pemabuk. Karena mereka pada mencintai khamr sebelum diharamkan khamr. Tapi ketika khamr itu diharamkan, dia langsung sami'na wa ata'na, semuanya ditumpahkan, bejana-bejananya dipecahkan, bahkan dalam sejarah itu sampai selokan-selokan di Madinah itu banjir khamr. Kalau kita kan belum tentu, nanti dulu saya tak dole saya gitu. Atau saya tak piyene saya kan gitu ya. Masya Allah. Jadi hati yang selamat itu yang slow, selalu menerima kebenaran. Maka kata Allah, bisa dibuka dalam surat Az-Zumar ayat 17-18. Fabashshir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Fabashshir ibad, berilah kabar gembira terhadap hamba-hambaku kata Allah. Siapa itu? Alladzina yastami'unal qaul, orang yang mendengarkan ucapan, fayattabi'una ahsanah, kemudian menerima, mengikuti kebaikannya. Dengarkan Al-Quran, dengarkan firman Allah, dengarkan hadis Rasulullah SAW, kemudian menerima, ya, menerima kebenarannya. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang yang dipetunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hati kecil tidak terima itu manusiawi. Pernah ketika Rasulullah perang apa itu saya lupa namanya. Kan pulang perang itu mendapatkan jarahan yang banyak, mendapatkan rampasan perang yang banyak. Ternyata pada saat itu orang-orang yang baru masuk Islam dari Mekah itu oleh Nabi diberi, ada yang 100 onta, ada yang 500 onta. Sekarang 1 onta itu 50 juta loh Bu. Naik kali 100 itu terus piro ngono duitnya toh. Dan dikasihkan begitu saja terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Sementara sahabat-sahabat yang selalu membela Rasulullah, selalu mendukung Rasulullah itu bali mau nyomlo nggak bawa apa-apa. Kalau para sahabat itu meri manusiawi enggak? Manusiawi ya, wajar ya. Nah, apalagi kita itu ya. Iya. Lah kemudian ada yang memberanikan protes, ya Rasul, lah kok yang dikasih itu, kita kok enggak, itu gimana? Maka Rasul mengatakan, mereka pulang bawa unta, kalian pulang membawa Rasulullah, pilih mana? Sontak para sahabat pada menangis, ya Rasul, saya terima pulang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya kalau meri iri itu manusiawi gitu, tapi kan memang ketika sudah dibangun hati itu kan menjadi oh iya gitu ya. Sebetulnya yang kita bawa itu lebih mulia dari apa yang dikasihkan ke mereka gitu ya. Dan ini kadang kita awal menerima sebuah kenyataan kebenaran itu kadang-kadang pahit gitu.
Ya awalnya masih pahit toh, kita itu yang membela jenengan Rasul, setiap hari mendampingi jenengan ya Rasul, toh nyawa ya Rasul, kok atusan onta, kok kasihkan mereka semua kan. Ini kebenaran itu kadang-kadang seperti itu, tapi ulaikal ladzina hadahumullah. Yang demikian itu adalah mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu adalah orang yang mempunyai akal yang cerdas. Adapun hati-hati yang sakit, hati-hati yang kafir ya, pasti akan mu'ridotan anil haq, mereka berpaling dari kebenaran, tidak dengar dari kebenaran, atau pura-pura tidak dengar, tidak ngerti, tidak lihat, atau pura-pura tidak lihat. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Summun ya, buta ya, bukmun bisu ya, sumun bukmun umyun ya, tuli itu. Jadi maka dia tidak bisa pulang. Yang dimaksud adalah mata hatinya, telinga hati, kemudian mulut hati. Ya kenyataannya dia bisa lihat, bisa dengar, tapi hatinya ya kayak, tapi dengernya kan nggak mudeng ya. Kayak misalnya ada orang punya sapi, wong sapi kok ditawari, pi sapi tak kayak suket sing ijo gelem, moh, ngono ta. Wong sapi ya tak kayak suket sing kering piye pi, moh kabeh ta. Disembelih ya moh. Wong memang unine moh itu ya. Artinya Al-Quran dibaca, hadis Nabi dibaca, nasihat disampaikan, ya sama dengan kita dengar suaranya sapi ya. Dengar tapi tidak paham, dengar tapi tidak mudeng, dengar tapi tidak bermanfaat dengarnya. Ini hati-hati yang sakit ya. Maka kata Allah di dalam surat Az-Zumar ya juga ya. Allah berfirman ya, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim ila kanu anha mu'ridin. Yang pertama tadi adalah surat Asy-Syu'ara yang tadi ya. Yang awal Asy-Syu'ara ayat 88, dan yang ini adalah surat Az-Zumar ayat 17-18. Wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidaklah satu ayat datang ke mereka, min ayati rabbihim, dari beberapa ayat-ayat Tuhan mereka, ila kanu anha mu'ridin, kecuali mereka akan selalu berpaling. Dinasihati pakai ini ya enggak mempan, pakai ini enggak mempan, pakai ini enggak mempan, ya sudah. Memang tidak mau menerima terhadap kebenaran itu ya. Ya karena hati manusia juga macam-macam ya. Ya semoga kita termasuk hatinya yang empuk, yang mudah untuk dikasih nasihat itu ya. Mudah menerima kebenaran, Masya Allah. Kemudian yang kedua, yang pertama kan menerima kebenaran. Yang kedua adalah hubul haqqi wan sirahu sadri lil Islam. Cinta terhadap kebenaran dan terbuka hatinya ya untuk menerimanya. Jadi cinta kebenaran. Karena ada orang menerima tapi enggak cinta. Ya. Menerima tapi tidak suka. Tapi hati yang selamat itu di samping menerima, hatinya suka. Kadang hub itu kan dibahasakan ke Indonesia menjadi hobi. Hobi itu hobi sama. Hobi itu cinta, hobi itu kesukaan, gitu lah. Nah, hanya ketika kita membuat biodata sampai kepada hobi itu, kira biasanya apa isinya? Hobi itu ya makan bakso, jalan-jalan, sopeng-sopeng itu ya. Pernah jenengan melihat biodata orang hobi sholat malam, hobi puasa Senin Kemis, hobi sedekah, itu enggak ada lah. Ya harusnya kita bangun hub, suka, senang, hobi itu terhadap kebenaran. Jadi ketika kita melaksanakan kebenaran itu bukan terpaksa, ya, tapi melakukan karena suka gitu. Karena supaya mendapatkan ridho dan cinta Allah kan kita juga harus mempersembahkan cinta. Coba sekarang bisa kita bayangkan aja, misal karena di sini yang ada ibu-ibu, misalnya jenengan suami jenengan itu mencintai jenengan itu terpaksa gitu misalnya. Dan jenengan tahu kalau terpaksa, jenengan gimana? Sakit gak hatinya?
Lah iya kan itu toh. Begitu juga kan sebaliknya, ketika jenengan itu patuh terhadap suami jenengan itu juga terpaksa, kan dia sakit hati juga toh. Kan harusnya kalau bahasa anak muda kan suka sama suka gitu toh. Lah sehingga ketika kita menjalankan perintah Allah itu terpaksa misalnya terus gimana? Kamu kok puasa bulan Ramadan itu terpaksa ini diwajib kembali Allah nek ora kapeksa aku ya mohon kira-kira piye jal. Kamu kok sholat juga katanya terpaksa. Kamu kok pakai jilbab? Iya ini dipaksa sama Allah. Saya sesukanya harus yang silir-silir, yang itu gitu. Tapi ini saya menjalankan karena dipaksa saja. Itu kan hatinya kurang selamat kalau nggak mau dikatakan nggak selamat gitu ya. Kalau hati yang selamat, apa yang menjadi perintah Allah ini menjadi kesukaan kita gitu. Kamu kok sholat? Iya sholat itu perintah Allah, maka saya suka banget dengan sholat itu. Gitu. Kamu kok puasa? Iya karena puasa itu perintah Allah, saya suka. Gitu. Bahkan sampai Allah saja suka bau mulutnya orang yang berpuasa. Gitu? Bau mulut itu kan nggak enak itu orang yang berpuasa itu. Tapi Allah suka ya karena cinta. Maka tanda hati yang selamat yang kedua hubbul hak. Cinta terhadap kebenaran. Ketika melakukan kebenaran itu betul-betul diiringi dengan cinta. Maka jangan sampai kemudian ada iklan sebuah produk yang tertulis itu taat ketika ada yang lihat. Nah, itu kan karena terpaksa kan itu toh. Nah, taat ketika ada yang lihat. Misalnya kita naik motor ya, ada lampu merah gitu toh, tapi lihat-lihat nang pos ora Pak polisi 12. Ini kan taat ketika ada yang lihat. Bagaimana mau taat Allah dan Allah tidak kelihatan oleh kita kan? Kan gitu ya. Maka taat harus dengan kecintaan. Kalau sudah dengan kecintaan tuh dilihat nggak dilihat ya sudah. Ya, misalnya panjenengan punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab apa ya? Sebagai istri misalnya harus taat terhadap suami, harus apa ya? Mengerjakan sesuatu yang sebagai kebutuhan suami dan lain sebagainya kan ada di rumah atau dia sedang di kantor atau di mana kan? Ya kita tetap menjalankan ya. Nah, ini begitu juga ketika kita taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus mencintai kebenaran dan dibuka dadanya dalam rangka menerima kebenaran itu. Ini orang yang hatinya selamat. Coba kita lihat di dalam Al-Qur'an ya firman Allah dalam surat Al-An'am ya ayat 125. Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'atu fis sama. Faman barang siapa yuridillah yang Allah berkehendak ayyahdiyahu untuk memberikan petunjuk yasrah sadrahu lil Islam maka Allah membuka dadanya, membuka hatinya untuk menerima dan cinta terhadap ajaran Islam. Ya, ajaran Islam, perintah Allah, ya. Pasti dicintai, disukai, meninggalkan larangan Allah juga demi cinta terhadap kebenaran tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Dan barang siapa yang berkehendak dan barang siapa yang Allah berkehendak untuk menyesatkan seseorang, maka Allah menjadikan hatinya itu sempit. Ya, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja. Allah menjadikan dadanya itu sempit, sesak, harajan, rasa was-was, ya. Was-was. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Bahasa Al-Quran itu kok ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Menggambarkan dada yang sesak, sumpek seperti orang naik ke langit. Naik ke langit itu gimana Bu? Di atas langit itu sana ndak ada oksigen. Ya. Jadi kalau orang ditaruh di atas langit sana itu rai sambekan. Ya, karena nggak ada oksigen. Jadi dadanya masih sesek gitu. Lah orang yang hatinya tidak mendapatkan petunjuk Allah ketika mendengarkan kebenaran itu sesek hatinya. Dulu ada contoh di tempat saya ketika saya kecil. Zaman sebelum kalau jenengan yang mbah-mbah atau paling enggak bapak-bapak
ibu-ibu yang umurnya sekarang 50-an mungkin menangi zaman tahun 82 itu kan ada misterius ya. Namanya Petrus, penembakan misterius itu. Sebelum itu kan Semarang kan nggak aman. Lah pernah malam-malam kakak saya, kakak sepupu itu ke sungai mau buang air kelihatannya. Dulu kan belum ada kamar mandi, jamban itu belum ada. Lah bawa senter itu ternyata baterai itu nyorot ke jauh gitu, ngena mukanya maling. Iya, ngena mukanya maling dan itu nggak sengaja, nggak tahu. Ternyata tiba-tiba malingnya itu datang, kakak saya itu dipenrungi nggon. Iya. Padahal dia hanya kena sinar, ya. Artinya orang salah itu ketika disinari itu malah tidak mau gitu ya. Hatinya terasa sesak gitu ta. Harusnya kalau kita jalan kok gelap-gelap terus ada orang bawa baterai, seneng enggak? Harusnya seneng gitu ya. Kalau orang bener-bener. Tapi dia malah susah. Bahkan yang bawa baterai malah dipukuli. Wah ya Allah ya Rabbi ya. Nih ka'an namanya so'adu fis sama. Jadi misal ada orang yang berkecimpung di dalam, kalau tadi itu saya bilang misalnya urusan riba. Ketika dengar orang menjelaskan haramnya riba, dadanya sesek enggak? Kan ya masih sesek gitu toh. Misalnya ada orang yang berkecimpung di dalam dunia perjudian, mungkin jadi bandar judi itu toh. Terus ada orang yang menjelaskan tentang kesasatannya, keharamannya judi, dia sesek enggak? Wis nek iso tak kepruki kowe kan gitu toh. Nah, ya. Artinya orang ketika oleh Allah itu tidak dikasihkan petunjuk, ketika oleh Allah itu akan disesatkan, ketika mendengar nasihat yang baik itu sesek dadanya. Iya, dadanya sesak. Gambarannya seperti orang naik ke langit dan di langit itu enggak ada oksigen. Kan yang ada oksigen yang ada manusianya. Yang enggak ada manusianya enggak ada oksigennya. Saya pernah di atas pesawat itu melihat ada apa namanya? Di depan itu ada temperatur itu loh, apa namanya? Mengukur suhu itu. Ternyata di luaran situ suhunya itu -50. Coba kalau keluar sudah di atas kayak es. Iya. Artinya di luar situ wah, luar biasa. Lah kalau orang ke langit terus gimana ya? Jadi kayak saking seseknya gitu ya. Sampai Allah menggambarkan seperti itu. Dan mungkin kita ketika mungkin zaman belum mendapatkan petunjuk, oh iya ketika dijelaskan itu saya kok gak suka, kenapa toh gitu. Saya rasanya kan orang yang suka buka jilbab, ya mungkin ketika orang menjelaskan tentang haramnya buka jilbab, wajibnya memakai jilbab kan ya gak terima ya. Iya, ya begitulah. Begitulah gitu ya. Misalnya menjelaskan haramnya rokok. Di depan saya ada orang yang penjual rokok atau bos rokok misalnya kan ya tetap tidak terima loh. Ataupun apalah contohnya banyak. Artinya ketika kebenaran itu disampaikan, pasti kalau dada ini belum bersih benar, mesti merasa tidak suka. Di ayat yang lain yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 70 itu lebih dijelaskan lagi. Bal ja'ahum bil haqqi wa aksaruhum lil haqqi karihun. Ketika datang kepada mereka kebenaran, maka kebanyakan mereka kepada kebenaran itu tidak suka. Kebanyakan ya. Kebanyakan ghalib ya, mayoritas terhadap kebenaran orang itu kurang suka atau tidak suka. Karena di dalam hadis yang lain Rasul itu mengatakan bahwa neraka itu ditutupi oleh sesuatu yang menyenangkan, sedangkan surga ditutupi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, ini jadi di dunia kelihatannya kalau yang surga-surga itu yang kita gak suka gitu ya. Kalau yang suka-suka itu ternyata yang neraka. Maka terhadap kebenaran orang itu biasanya kurang suka ataupun tidak suka. Yang pertama menerima kebenaran, yang kedua cinta terhadap kebenaran, kemudian yang ketiga adalah mendakwahkan kebenaran. Ada orang itu menerima tapi enggak cinta. Belum seselamat atau sesehat yang suka. Ada orang itu nerima dan suka tapi belum mau mendakwahkan itu ya. Belum mau mengajak kepada orang lain kan. Jadi ijabatu dakwatil iman wa hubul izdiyat minhu.
Jadi yang ketiga itu mendakwahkan, mengamalkan, kemudian menyampaikan kepada orang lain tentang kebenaran. Oh iya, yang benar itu begini, yang begitu itu tidak benar. Yuk kita berusaha untuk menjadi orang yang benar. Itu masih dia akan menerima cinta, kemudian apa ya, eksekusi gitu ya. Ketika sudah menerima, kemudian suka dan cinta kan kemudian dilakukan. Dan ketika dilakukan kemudian akhirnya akan menyampaikan kepada orang lain. Allah berfirman, Rabbana innana sami'na munatiya yunati lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya kami mendengar munadian, suatu undangan, suatu panggilan, yunadilil iman, yang panggilan itu memanggil untuk iman. Bunyinya an aminu birabbikum, agar kalian iman terhadap Tuhan kalian. Fa'amanna, maka kami beriman. Maka kami beriman. Jadi ketika an aminu birabbikum, imanlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa'amanna, aku beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan tutupilah kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abror, dan matikanlah kami ke dalam bersama-sama orang yang beruntung. Artinya orang yang beriman itu ketika ada ajakan-ajakan iman, ajakan-ajakan kebaikan, di samping cinta, di samping menerima, tapi mengaplikasikan. Ada orang, mbah, jenengan seneng kalih Islam, seneng. Jenengan seneng kalih sholat, seneng. Tapi pun sholat, mbah, nuwun sewu, dereng saged nglampahi. Ini namanya hatinya belum selamat itu ya. Jadi ditakoni seneng-seneng, neng ditakoni pun nglampahi. Nuwun sewu, dereng saged nglampahi. Padahal umurnya pun 7 tahun, jarine awit lahir biyen ya Islam. Lan jenengan Islam pun pinten tahun nggih, pun kula awit lahir Islam. Ning dereng nate salat, nggih dereng saged nglampahi. Niku ucapane kleru, sing bener kudune nggih kula dereng karep nglampahi. Nek saged niku kan belajar 1 jam 2 jam bisa toh. Ya, makanya kemarin ada yang tanya di pengajian mana itu, yang tanya, Ustadz bagaimana kalau kami sholat tapi belum bisa baca Fatihah, belum bisa baca tahiyat, belum bisa baca-baca yang lain, apakah sah sholat saya? Ya tinggal jenengan Islamnya sudah berapa tahun itu toh. Ya. Tapi kadang-kadang kan ada orang yang namanya dakwa dalam bahasa Jawa itu. Dadak wis tuwa. Dari dulu Islam tapi mboten sholat, itu toh. Terus sadar umur 50 tahun, 55 tahun, 7 tahun, ono kajian napa KISS, KISS, alhamdulillah menjadikan orang dapat hidayah, terus tobat. Lah sholat pertama kali kan belum bisa maca, diterima ndak? Islam itu mudah, enggak sulit. Sekarang jenengan sadar sholat, sak apale apa? Apale mong Allahu Akbar tok, utawa ora apal apa-apa jamaah melu rukuk, melu ngadeg, melu sujud. Rubuh-rubuh gedang angger tumandang, Allah orang hilang-hilang, insya Allah, tapi belajar apa tidak gitu. Nah, kalau masih belajar nggak apa-apa, sekarang nggak benernya 100%, mungkin nanti di sholat asar nggak benernya 99% sudah dapat 1%, nanti maghribnya tambah 1%, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diterima karena memang mendengar seruan iman itu kemudian merespon, melakukan ya. Jadi kadang menerima, cinta, tapi nggak merespon. Kalau nggak merespon terus gimana gitu? Podo karo yuk balapan Melayu, kancane Melayu terus dodok mek jagong. Nah, itu namanya nggak balapan itu toh. Namanya nggak balapan. Balapan itu ya ikut lari gitu ya. Ini jadi harus merespon, kemudian mengaplikasikan sebisa mungkin. Ya, kadang-kadang itu kalau urusan masalah perintah, urusan masalah larangan juga kayak gitu. Ya, mengaplikasikan, meninggalkan suatu hal yang memang tidak benar untuk kita lakukan, yang kita tinggalkan. Jadi yang kita dengar bisa kita lakukan, yang larangan mati kita tinggalkan begitu. Itu tanda hati yang selamat seperti itu. Dan suka ketika imannya semakin bertambah. Karena al iman yazidu wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang, yazidu bito'ah
wa yanqus bil maksiat. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Allah berfirman, wa idza ma unzilat suratun, dan ketika surat itu diturunkan oleh Allah, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ada yang berkomentar, hanya kayak gitu kok, bisa tambah iman gimana? Kan dengarkan Al-Quran kamu nggak paham, apa maksudnya, apa intinya, kok bisa tambah iman itu dari mana toh gitu. Tapi fa'ammal ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, fazadathum imanan. Maka Al-Quran dibaca itu Masya Allah. Maka ketika kita jamaah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, baca Al-Quran, kemudian imamnya tersendu-sendu menangis, kita yang tidak paham pun bisa ikut menangis gitu ya. Iya, karena memang Al-Quran kalau bagi orang yang berintam menyentuh sekali. Lah mau kok nangis pengerti karepe ya ora. Tapi wong ya imame ngono aku ya semelu. Lah itu namanya memang hatinya hati yang selamat itu ya. Iya. Saking nikmatnya Al-Quran dibaca bisa kadang kita itu ngregel atine kan itu ta. Fazadathum imanan wa hum yastabsyirun, dan kelihatan berbunga-bunga hatinya. Tapi wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang yang hatinya itu sakit, fazadathum rijsan ila rijsihim, mereka bertambah sakit, semakin sakit, tertumpu-tumpu ya. Kan ada suatu peribahasa atau gambaran. Nah, kulit kita kalau disiram bensin itu kan anyes, nyes gitu ya. Tapi kulit kita disiram bensin kok perih banget, berarti kenapa? Ada lukanya. Ada lukanya gitu ya. Ya udah diamkan aja, dikasih lagi biar nanti kering gitu ya. Iya, artinya ketika hati kita ada orang menjelaskan tentang kebenaran kok hati kita nyas, perih, berarti mungkin ada luka, ya. Ada lukanya, diobati gitu ya, diobati. Karena akan bertambah sakitnya itu ya. Jadi apa namanya? Fazadathum rijsan ila rijsihim. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwajan ulaika fi dhalalim ba'id. Alladzina, orang-orang, yastahibbunal hayatad dunya, yang mereka memilih kehidupan dunia 'alal akhirah. Orang itu ya dunia ya akhirat, tapi ada orang yang mengedepankan dunia, lupa betul, lupa daratan terhadap akhirat. Yang penting urusannya dunia, padahal enggak terasa tiba-tiba tua ya. Ketika sudah tua, apa mana duitnya wakeh itu harap ya apa. Orang uangnya banyak jadi bingung gitu tuh. Mau makan ini itu sudah makan semua, mau naik ini itu sudah semua, mau ini sudah semua. Kadang-kadang jadi bingung ketika enggak dilandasi dengan keimanan, akhirnya lari untuk memuaskan dirinya ke narkoba dan lain sebagainya ya, karena tidak ada iman. Karena tidak ada iman, maka orang yang cinta dunia dan lalai terhadap akhirat ini ya, bahkan wa yasudduna an sabilillah, dia menutup diri dari jalan Allah, wa yabghunaha iwaja, bahkan menginginkan kebengkokan. Ulaika fi dhalalim ba'id, maka mereka akan selalu sesat yang jauh. Sesatnya itu semakin jauh gitu. Maka sebelum jauh harusnya segera balik arah gitu ya. Enggak balik arah, muter terus enggak nyampe ya. Iya ini. Makanya hati ini harus betul-betul ditata. Ketika kita kok ya kebenaran yang disampaikan kok hatiku kok enggak pas ya. Nah, ini Qur'annya atau hatiku yang bermasalah gitu ya. Kan enggak mungkin kalau yang bermasalah Al-Qur'annya ya. Ya, mungkin yang bermasalah adalah hatinya. Maka orang yang hatinya selamat, hatinya sehat, itu mesti yatafakkaruna fi anfusihim, akan selalu merenung terhadap dirinya sendiri yang luar biasa. Merenung terhadap dirinya sendiri, ciptaan Allah pada diri kita itu yang luar biasa. Kita itu tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi dirawat oleh Allah, diurus oleh Allah, rezekinya, kehidupannya, nafasnya. Dengan bernafas itu otomatis atau usaha, Bu? Otomatis. Kalau bernafas itu pakai usaha, pakai ikhtiar. Kalau jenengan tidur bablas, ya. Ya, orang tidur itu kan enggak sadar.
tapi masih bahkan malah bersuara nafasnya tuh. Ya, bernapas bersuara itu orang tidur tok loh. Orang yang melek malah enggak. Ya Allah, ini menandakan bahwa kita itu diurus oleh Allah. Ya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap kita. Hingga kita tidur pun masih diurus, otomatis jantungnya berjalan terus. Ya Allah, ya Rabbi. Semuanya diurus ya. Semuanya di dalam diri kita ini, perjalanan darahnya, ya kemudian ukuran kadar darah, kadar kolesterol, kadar apa namanya asam urat, kadar macam-macam di dalam badan ini diurus oleh Allah loh, disaring oleh Allah. Misalnya ada orang satu dunia, kalau kita bicara satu dunia mungkin terlalu luas itu ya. Misalnya, alhamdulillah satu komunitas ini nggak ada tuh yang gagal ginjal. Insya Allah nggak ada ya. Tapi kan kita kadang sering dengar ada orang gagal ginjal. Itu ya dari sekian jumlah manusia itu hanya berapa kan itu toh. Itu sebetulnya Allah sedang mengajari kepada kita itu loh. Baiknya Allah itu begitu loh gitu. Coba kalau jenengan cuci darah itu suruh bayar kayak orang gagal ginjal berapa ribu. Ya, satu minggu misalnya cuci darah 2 kali terus gimana? Ya. Tapi ginjal kita dipakai dari lahir sampai tua ya. Padahal maame sama dhewe iki wal kedua langgar halal gitu. Langgar halal kita makan itu. Padahal dokter sudah nasihati jenengan pun sepuh, jangan kacang, mergo nek mangan kacang ya ora tedas wong untune sompong. Atau jangan makan jeruan, ada makan peng, jangan ini. Kadang sekali-kali ya awake dhewe sok beling ya kepengen gitu toh. Nah, tapi Allah menjaga kita, Masya Allah gitu ya. Nah, ini Allah itu Masya Allah menjaga kita, ya menjaga kita. Ya Allah, ya Rabbi, semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang beriman pasti akan berpikir pada dirinya itu ini sebuah kebesaran Allah yang luar biasa. Wa fi khalqis samawati wal ard, apalagi terhadap penciptaan langit dan bumi. Wah, Masya Allah, itu sang saya lebih besar gitu ya. Ada orang yang bilang bahwa apa kesehatan perut kita, nah, ini tergantung pada makhluk besar matahari yang ada di luar angkasa gitu. Iya, ternyata ada hubungan erat antara perut dengan matahari gitu ya. Perut dengan matahari itu ada hubungan erat ya. Kalau mataharinya padam nggak numbuhkan tumbuh-tumbuhan ya. Kalau tumbuhnya nggak tumbuh, perutnya kita kosong jadi sakit. Iya, Masya Allah. Wa fil hudal ladzi ja'ahum min khaliqihim, lebih-lebih terhadap petunjuk yang Allah kasihkan kepada kita. Yu'arifuhul hikmah min hayatihim, jadi kita tahu tentang hikmah kita dihidupkan oleh Allah, kita dimatikan oleh Allah, kita dari mana, kemudian akan kemana. Ya, sekarang ini disuruh ngapain gitu ya. Nah, yang kemudian Allah juga akan mengancam terhadap orang yang tidak melakukan perintahnya, akan menjanjikan sesuatu janji yang luar biasa terhadap orang yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga berpikir atau merenung terhadap mukjizatnya Rasul, dalil-dalil kejujuran Rasul, yang semuanya akan membawa kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang selalu zikir, selalu ingat terhadap Allah qiyaman, baik dalam kondisi berdiri, wa qu'udan atau dalam kondisi duduk, wa ala junubihim atau dalam kondisi berbaring. Artinya tidur kita ingat, sambil aktivitas kita ingat terhadap Allah ya, sambil berjalan kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang beriman. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi ya. Kejadian langit dan bumi, kejadian makhluk yang begitu besar ya. Di universal ini berjuta-juta galaksi, dalam satu galaksi berjuta-juta tata surya ya.
Satu tata surya lengkap dengan matahari, bulan, dan planet-planet yang lain. Satu planet ada yang besarnya 1 juta kali bumi. Nek tompel sejuta, debunya aja ngenai bumi, buminya hancur gitu ya. Tapi Allahu Akbar, Allah Maha Besar dari segalanya itu. Kenapa Allahu Akbar itu belakangnya tidak dipasang pembanding? Dalam ilmu bahasa, isim tafdil itu belakangnya harus ada pembanding. Misalnya A, ya, aksaru min B, itu apa yang dibandingkan? Si A itu lebih banyak ya hartanya daripada si B. Si A itu lebih kuat ya tenaganya daripada si B, atau supaya lebih jelas si A itu lebih besar badannya daripada si B, tapi lebih kecil daripada si C, kan itu lah. Tapi kalau Allahu Akbar titik, bukan daripada siapa-siapa, maha besar dari segalanya. Dan orang yang beriman akan selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang kafir, attalu asma'ahum, mereka akan mengosongkan telinganya, tidak berfungsi telinganya, mendengar tapi seperti di awal tadi, mendengarnya binatang ternak. Wa ukulahum, akalnya mereka tidak dipakai, akalnya mereka tidak digunakan. Amma khuliqat lahu min tafakkur, yang Allah menjadikan akal itu untuk selalu berpikir. Fala ya'tarifuna ila yauma yandamuna yaumal qiyamah, mereka tidak pernah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal keagungan Allah, kebesaran Allah dari makhluk-makhluknya yang telah diciptakan oleh Allah, illa yauma yandamuna yaumal qiyamah, kecuali besok ketika sudah masuk ke hari kiamat baru dia menyesal. Maka kata Allah, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Wa qalu, mereka pada berkata, lau kunna nasma'u aw naqilu, seandainya dulu ketika di dunia aku mendengar dan aku berpikir. Berarti ketika di dunia itu dia enggak mendengar, enggak berpikir, telinganya enggak digunakan, otaknya enggak digunakan. Maka dia penyesalannya menggunakan seperti itu. Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, aku tidak akan masuk ke neraka sa'ir ini. Maka kata Allah, fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Ya, fa'tarafu, ketahuilah, kenallah ya, dan rasakanlah dengan dosa-dosamu sendiri ya, dan persilahkan kamu untuk masuk ke dalam neraka sa'ir. Naudzubillah itu. Karena apa? Tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan akalnya, yang kemudian tidak menggunakan hatinya, yang kemudian disebut hatinya itu tidak selamat. Padahal orang yang selamat sowan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membawa hati yang selamat. Dan tanda hati yang selamat ada 7 dan kita baru dapat 3. Sisanya PR insya Allah. Diingatkan nanti kalau suatu saat bisa ketemu lagi nomor 4 itu ya. Ya, persilahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan ibu-ibu, ada yang bertanya? Ustadz, ini ada yang WA ke saya. Apa nutrisi hati yang bagus? Atau nutrisi apa untuk hati? Masya Allah ya. Nutrisi atau vitamin hati. Supaya hatinya sehat, supaya hatinya selamat. Maka tadi ketika di awal kata para ulama bahwa Allah menghidupkan hati yang mati dengan nur ilmu, sebagaimana Allah
menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi semuanya adalah ilmu. Jadi ketika mendapatkan ilmu, insya Allah dengan ilmu itulah yang akan membersihkan hati kita. Jadi orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, mengotori hati dan lain sebagainya karena mereka adalah kosong dari ilmu. Maka kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman itu 1 derajat, tapi orang yang beriman dan berilmu akan diangkat beberapa derajat dengan ilmu gitu. Yaitu ilmu apa? Ilmu tentang agama, ilmu tentang sunnah Rasulullah, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang bagaimana yang membangun hati kita ini. Jadi ketika para sahabat kurang sehat, nutrisi yang diberikan oleh Rasulullah adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi', itulah yang akan menyelamatkan hati kita, yang kemudian hati kita akan terbawa sampai sowan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Cukup ya kalau sudah tidak ada sampai di sini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu jamaah, semoga kita bisa menerima, mencintai, mendakwahkan kebenaran